Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 24 Mei 2024 dengan Sari Berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata bekerja sama dengan LSM Barakat berhasil menerapkan konsep pertanian cerdas iklim. Babinsa Koramil 01 Bajawa raih penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas kontribusi luar biasa terhadap penurunan angka stunting di wilayah Ngada. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami juga akan hadirkan feature dengan judul Wariskan Mata Air untuk Anak Cucu Bukan Air Mata. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata bekerjasama dengan LSM Barakat telah berhasil menerapkan konsep pertanian cerdas iklim. Laporan Lady Badin. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata bekerja sama dengan LSM Barakat telah berhasil menerapkan konsep pertanian cerdas iklim di Kebun Contoh Desa Riabo, Kecamatan Nagawutung, Lembata. Kebun Contoh ini menjadi salah satu bukti nyata dari upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta menurunnya kualitas tanah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kadistuak menegaskan pentingnya penerapan konsep pertanian cerdas iklim sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan menurunnya unsur hara tanah di daerah Lembata. Kadistuak juga menekankan perlunya peniruan konsep pertanian cerdas iklim ini oleh pemerintah Kabupaten Lembata dalam mengimplementasikan program-program di bidang pertanian. Hal ini menjadi relevan mengingat ketidakpastian musim tanam yang diakibatkan oleh perubahan iklim serta penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebih. Kadistuak mengungkapkan dengan adanya kerjasama ini diharapkan penerapan pertanian cerdas iklim dapat dilakukan secara lebih luas melalui ekspansi lahan dan promosi penggunaan pupuk nabati. Misalnya ini jagung, misalnya pemerintah beli bibitnya ya, bibit jagung pulut misalnya, lalu kacang hijau, lalu pendampingan ya di lapangan Barakat dan juga petugas-petugas petani lapangannya. Jadi dibuat terapi ya lahan-lahan ini, lalu kita mendorong anak-anak masuk karena lahannya sudah ringan, seproduksinya sudah siap, pasti mereka mau tanam. Sementara itu, Andreas Opu Odung, seorang petani aktif dari Desa Riabao yang turut mempromosikan konsep pertanian cerdas iklim, mengatakan bahwa para petani perlu memahami kondisi cuaca serta mencari alternatif teknologi pertanian yang sesuai. Jadi yang pertama, pertimbangannya bahwa kalau kita panen jagung, kita masih bisa dapat panen alternatif. Yang kedua, bahwa di tanaman itu intercropping, tanaman selai ini kan kita gunakan tanaman legume, kacang-kacangan. Manfaat dari tanaman kacang-kacangan bahwa di situ bintil akar dari kacang-kacangan itu hiduplah mikroba penambah organ. Konsep pertanian cerdas iklim bukan hanya tentang menghadapi tantangan perubahan iklim, tetapi juga tentang pemanfaatan teknologi pertanian secara terintegrasi untuk peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Perang terhadap masalah stunting gencar dilakukan oleh anggota Babinsa Kodim 1625 Ngada. Hal ini berbuah manis dengan adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Ngada, serta salah satu anggota Babinsa Koramil 01 Bajawa raih penghargaan piagam sebagai apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Atas kontribusinya yang luar biasa terhadap penurunan angka stunting di berbagai wilayah Indonesia, 31 Bintara Pembina Desa atau Babinsa menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan 2024 sekaligus Kick-Off Bakti TNI Manunggal, Bangga Kencana Kesehatan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa lalu. Para Babinsa tersebut dipandang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, serta berperan aktif
dalam berbagai program kesehatan, edukasi gizi serta pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat desa, sehingga pada akhirnya membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting di desa binaannya masing-masing. Salah seorang Babinsa yang mendapatkan penghargaan piagam apresiasi dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yakni Babinsa Koramil 01 Bajawa, Sertu Cornelis Beimeo. Sersan 1 Cornelis Beimeo asal Kodim 1625 Ngada menjadi Babinsa terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masuk 5 besar terbaik nasional, menjadi kebanggaan keluarga besar Kodim Ngada dan Korem 161 Wirasakti, serta mampu mengharumkan nama Kodam 9 Udayana dengan mengabdikan diri secara penuh bagi masyarakat, khususnya penanganan masalah stunting secara ikhlas tanpa pamrih. Dandim 1625 Ngada Letkol TZI Deni Wahyu Setiawan sangat berterima kasih kepada pemerintah untuk penghargaan yang telah diterima Sertu Cornelis Beimeo dan menjadi motivasi untuk anggota Kodim 1625 Ngada agar lebih giat bekerja bagi masyarakat dengan menghadirkan solusi terbaik bagi warga yang membutuhkan bantuan dengan hati yang ikhlas. Untuk Babinsa berprestasi yang menerima penghargaan kemarin dari BKKBN, yaitu Sersan Cornelis, dia secara aktif membantu mendukung untuk menurunkan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Program-program yang sudah dilaksanakan inisiatornya oleh Kodim sendiri, dibantu oleh beberapa elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah daerah tersebut, kemudian dari masyarakat umum, termasuk di dalamnya ada ormas-ormas masyarakat yang peduli terhadap stunting yang terjadi di Kabupaten Ngada. Kehadiran anggota Kodim 1625 Ngada di tengah masyarakat sebagai Babinsa merupakan upaya pendekatan pelayanan serta pengabdian diri untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari NDV Risoo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat PR menyambut baik kolaborasi berbagai elemen untuk pengembangan wisata religi di Pulau Flores dengan harapan sektor pariwisata yang dikembangkan dengan bijak dapat menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat di Manggarai Raya. Selengkapnya, Veranda Garus melaporkan. Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat PR mengatakan, pariwisata religi sejatinya adalah ziarah mengendus jejak Allah dalam sukacita perjumpaan insani dan semesta alam. Dia menjelaskan pariwisata harus dibangun dan berkembang dalam akar budaya lokal dan spiritualitas setempat, sehingga pihaknya telah berkolaborasi dengan pemerintah 3 kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur untuk pengembangan festival religi kultural. Karena itu kami Keuskupan Ruteng telah mendesain dan terus menggerakkan pariwisata holistik di wilayah bumi Congkasai Flores ini yang berkarakter spiritual. Pariwisata harus dibangun dan berkembang dalam akar budaya lokal dan spiritualitas setempat. Untuk itu, dalam kolaborasi jejaring dengan 3 Pemda Manggarai Raya, kami tengah mengembangkan festival religi kultural Golo Koe di Labuan Bajo, Golo Curu di Ruteng, dan Lembah Sanpio di Kisol Borong. Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, kata dia, tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga menjadi fokus perhatian karena wisata sejarah dan daya tarik pariwisata religi Katolik yang kaya. Pulau Flores dikenal dengan wisata religi melalui inkulturasi antara gereja Katolik dan budaya masyarakat lokal setempat. Inkulturasi ini terlihat pada aspek kehidupan di Flores, mulai dari arsitektur gereja, seni musik, hingga ritual keagamaan yang mengintegrasikan elemen budaya lokal. Dengan itu, semakin terwujudlah pariwisata super prioritas Labuan Bajo Flores yang melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal, menjamin kelestarian kultural ciptaan, serta berakar dalam spiritualitas kekatolikan setempat yang inklusif, merangkul semua anak bangsa, dan ramah terhadap wisatawan mancanegara. Uskup Ruteng menambahkan dalam festival pada 3 kabupaten tersebut yang dirayakan prosesi Agung Bunda Maria, menampilkan selebrasi kultural etnik inklusif, memamerkan produk ekonomi kreatif, UMKM lokal, dan melakukan gerakan ekologis.
Dengan adanya wisata religi ini diharapkan mampu memberikan dampak pada objek wisata lainnya sehingga lebih banyak merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tingkatkan kapasitas mitra dan petugas Balai Taman Nasional Kelimutu selenggarakan bimbingan teknis. Laporan Nikolaus Makumeli. Balai Taman Nasional Kelimutu ND selenggarakan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan hutan bagi masyarakat mitra Polhut dan masyarakat peduli api serta petugas bertempat di Aula Hotel Flores Mandiri. Kepada RRI, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyanto menuturkan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK bersama masyarakat peduli api dan masyarakat mitra Polhut dan petugas Balai Taman Nasional Kelimutu terkait perlindungan dan pengawasan kawasan hutan karena masyarakat peduli api dan masyarakat mitra Polhut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Balai Taman Nasional Kelimutu dalam hal pengelolaan. Menurutnya, adapun tujuan dari diselenggarakannya bimbingan teknis kepada masyarakat peduli api dan masyarakat mitra Polhut serta petugas selain meningkatkan kapasitas terkait pengelolaan kawasan hutan dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu juga sebagai forum komunikasi dan silaturahmi bersama seluruh masyarakat peduli api dan masyarakat mitra Polhut bersama petugas. Kami dari Balai Taman Nasional Kelimutu mempunyai namanya masyarakat mitra Polhut dan masyarakat peduli api, di mana sudah berjalan cukup lama dan itu pun merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam hal pengelolaan Balai Taman Nasional Kelimutu. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan bimbingan teknis dari masyarakat mitra Polhut atau MMP berjumlah 202 orang serta dari masyarakat peduli api atau MPA berjumlah 30 orang yang semuanya berasal dari 24 desa penyangga kawasan konservasi kawasan Taman Nasional Kelimutu. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten ND petakan potensi kerawanan pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024 dari berbagai aspek. Laporan Suimam. Ketua Bawaslu Kabupaten ND, Basilius Wena, kepada RRI, Rabu 22 Mei 2024 mengatakan indeks kerawanan berdasarkan analisis Bawaslu, yaitu dari sisi konstelasi politik di Pilkada ND kali ini, artinya bahwa potensi yang terjadi bagaimana peserta atau pasangan bakal calon akan menggunakan kekuatan-kekuatan yang mungkin saja atau bisa melakukan kompetisi dalam Pilkada dengan berbagai kecurangan. Dijelaskan, hal yang perlu diwaspadai terutama kepada peserta atau pasangan bakal calon kepala daerah dan para pendukungnya adalah menghindari ujaran kebencian, kampanye hitam, dan politik uang. Ia melanjutkan, keterlibatan aktif masyarakat baik sebagai pemilih maupun pengawas partisipan untuk bisa mengawal pesta demokrasi di Kabupaten ND agar terlaksana dengan jujur, penuh integritas, dan berkualitas secara proses. Kita mendorong masyarakat untuk ketika kita menginginkan bahwa penyelenggaraan sebuah pemilu atau pemilihan itu jujur, berintegritas, ya kita sama-sama punya tanggung jawab. Artinya masyarakat membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu. Karena begini, orang kalau mau melakukan, dia tidak akan pernah melakukannya di ruang-ruang terbuka. Dia akan melakukan di jalan sunyi, di ruang yang dapat dijangkau oleh penyelenggara pemilu. Sehingga peran dan partisipasi masyarakat itu yang menjadi kekuatan bagi Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Ditambahkan, masyarakat dan stakeholder diharapkan menciptakan rasa aman sehingga situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik dan ajakan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami ajak Anda untuk mengikuti feature dengan judul Wariskan Mata Air untuk Anak Cucu Bukan Air Mata bersama Rosa Dalima. Maksudnya untuk simpan ini anak cucu besok-besok. Ya, tetap pelihara bambu karena ke depannya sekarang semakin punah. Itu bambu kalau memang kita belum tanam, dari sekarang harus tanam lagi lebih banyak. Itulah penuturan Mama Petra Pelistiano, Ketua Kelompok Mama Bambu Wongawali, pembibitan bambu Desa Turakisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Mama Petra biasa dia disapa
mengatur 20 anggota mama-mama bambu yang menyediakan bibit bambu untuk siap ditanam. Sore itu hujan baru saja berhenti. Menembus sisa-sisa kabut di pinggiran kota Bajawa yang dingin, kami menuju ke pondok Mama Mercy, salah satu anggota kelompok Wongawali. Di sana ada 1.500 bibit bambu yang sudah siap ditanam. Kepada kami, Mama Petra menceritakan bagaimana awal mula mereka terlibat dalam proyek pembibitan dan suka duka yang mereka rasakan. Awal kita dari YBL datang ke desa, terus menawarkan, terus dengan Bapak Sekdes ke rumah langsung Mama Ketua bisa terima kita pembibitan bambu di 2022 bulan 7. Itu kita langsung terima. Terus dengan dari di sini diterpisah klaster 1 di 10 orang dengan di klaster 2 10 orang. Awalnya semua mama-mama ada yang gagal yang waktu pembibitan itu, karena waktu kita mau ambil bibitnya benar-benar setengah mati, dipotong, terus dapatnya kalau satu rumpun itu dapatnya 3 batang, kadang hanya 5 bibit, 6 bibit, 10 bibit, disulam lagi, akhirnya dapatlah yang begini. Sebelumnya kami pun berkesempatan mengunjungi kampus bambu, tempat di mana semua orang boleh datang untuk belajar mengenai bambu. Bersama Bapak Paskalis lalu 62 tahun, konsultan senior di Yayasan Bambu Lestari, kampus Ture Togo, kami mengobrol soal bambu. Di tengah derai hujan siang itu, pria yang sebelumnya sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana PRB Kabupaten Ngada ini menuturkan bagaimana tujuan kampus ini dibangun demi keberlangsungan ekologi ke depannya. Sebenarnya kehadiran kampus bambu Ture Togo ini masih awalnya kita lihat dari yang sebagai refleksi dari kampus ini sebenarnya, bahwa berbicara tentang bambu yang kita tahu selama ini kita hanya mendengarkan cerita bahwa bambu itu selama ini hasil dari nenek moyang gitu, moyang, kemudian bagaimana proses penanamannya dan lain sebagainya, itu hanya cerita saja. Kemudian sebenarnya kehadiran dari kampus bambu di sini adalah sebagai tempat di mana orang mulai belajar tentang bambu. Satu rumpun bambu yang layak itu mampu menampung air 3.000 sampai dengan 5.000 liter. Jadi itu sebenarnya penting ekologi. Yang kedua, tentu cuacanya agak berbeda. Kalau di mana ada hutan bambu, tentu suasananya sangat sejuk dan lain sebagainya untuk kepentingan ekologi ke depannya. Kemudian usai mengobrol bersama Bapak Paskalis, kami diajak berkeliling di sekitar kawasan bersama salah satu pendamping. Erlin 37 tahun mengajak kami melihat secara langsung lokasi pembibitan. Sambil berjalan kami tanya, apa yang menjadi motivasi dirinya sebagai lulusan jurnalistik menghabiskan waktunya di tengah hutan bambu. Jaga yang sudah ada nih, jangan sampai kita tebang dengan suka-suka kita. Jadi kita tebang di pinggir-pinggir saja, jangan. Itu bambu cepat punah. Kalau kita mau tebang pilih biar tetap lestari. Wanita asal Ngada ini mengaku jika kecintaannya untuk mewariskan keberlangsungan bambu menjadi salah satu kekuatannya saat ini. Dia mengaku prihatin jika warisan leluhur ini ditebang secara asal, tidak dibudidaya, lalu menjadi punah. Bambu merupakan bagian dari kehidupan adat istiadat dan budaya masyarakat Bajawa. Jika ingin mengetahui lebih banyak soal bambu, datang saja ke kampus bambu di Matalokoh, Kabupaten Ngada, Bajawa, Flores, NTT. Saya Rosa Dalima, sampai jumpa dan terima kasih. Sekian Warta Berita Pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.